Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini menghina habaib. Katanya habaib itu tidak ada di Arab ya. Jadi ini Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LC.MAG menjelaskan bahwasanya siapa bilang di Arab nggak ada habaib. Mari kita lihat videonya ya. Yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Kata siapa di Arab nggak ada Habib? Dek, kamu ini gimana sih? Katanya lulusan S1 Al-Azhar Kairo Mesir, asli Arab Mesir. Tapi kok malah ngomong ngawur? Masa kamu nggak tahu Grand Sheikh Al-Azhar, Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan loh. Jangan sampai lulusan Al-Azhar nggak tahu siapa imam besarnya sendiri itu keturunan Rasulullah. Ini malu-maluin banget loh. Di Mesir, negeri tempat kamu lahir, ada banyak ulama keturunan Rasulullah. Ada Syekh Yusri Al-Hasani, ada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini, ada Syekh Jabir Al-Baghdadi Al-Hasani, dan masih banyak lagi ulama Mesir lainnya yang jelas-jelas keturunan Nabi Muhammad. Coba deh kamu searching. Punya kuota internet kan? Saya pengen nanya deh, kamu beneran kuliah di Al-Azhar atau cuma numpang foto? Gimana? Bisa nggak tahu hal ini? Malu dek, malu. Jangan ya dek ya, jangan ya dek ya. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Mencium tangan ulama itu sunnah. Nah, soal Betul. kamu nyinyirin orang cium tangan ulama, nih biar kamu paham. Ibnu Umar radhiyallahu an pernah mencium tangan Rasulullah SAW saat ikut pasukan infanteri. Ada hadisnya. Waruwi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus di akhirnya qabalna yadah. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau pernah ikut salah satu pasukan Rasulullah dan mencium tangan beliau. Nah, Imam Nawawi juga bilang dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yustahab taqbilu yadir rajulis salih. Disunnahkan mencium tangan orang soleh, zuhud dan alim. Jadi, mencium tangan ulama dan orang soleh itu sunnah. Nggak ada tuh hubungannya dengan kultus individu atau apapun yang kamu bilang. Kalau mencium tangan orang karena kekayaannya, itu baru makruh. Kamu nggak ngerti tentang tabarruk ya? Kamu harus ngulang kuliah akidah lagi di Al-Azhar Kairo deh. Sekarang soal tabarruk, minum dari bekas ulama, mencium tangan mereka, itu nggak salah. Bahkan dianjurkan oleh ulama. Imam As-Sarakhsi dan ulama lainnya itu membolehkan mencium tangan ulama sebagai tabarruk. Warashas Syekh Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsi wa ba'dal mutaakhirin taqbilu yadil alim. Masa kamu lulusan Al-Azhar tapi nggak ngerti apa itu tabarruk? Harusnya kamu ngerti, jangan asal nyeplos di media sosial. Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya. Boleh kamu buat kuburan untuk ulama? Tentang kuburan ulama dan orang soleh, kamu tahu nggak? Membangun kuburan ulama itu dibolehkan untuk ziarah dan tabarruk. Dalam Hasyiah I'anatut Talibin, kuburus solihin yajuzu bina'uha walau biqubbah li ihya'iz ziyarah wa tabarruk. Maka para ulama boleh dibangun meskipun dengan kubah untuk menghidupkan ziarah dan mencari berkah. Jadi sebelum bikin konten, cari tahu dulu. Jangan asal bikin narasi yang justru mempermalukan diri kamu sendiri. Pakailah dalil Al-Quran, hadis atau asar. Jangan asal pakai logika. Semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Dan satu lagi, kenapa kamu lebih percaya ucapan tukang jaga kuburan di Baqi Madinah ketimbang ceramah Masyayikh Al-Azhar yang jadi dosen kamu? Kamu itu nggak ilmiah, nggak akademis, harusnya referensi dari ulama, bukan dari tukang jaga kuburan. Makanya dek, sebelum bikin konten yang merusak pikiran umat, belajar dulu yang benar ya. Paham sekarang dek? Baca kitab jangan males. Saya heran sama kamu. Kamu tuh keras banget sama umat Islam yang mencium tangan ulama dan habaib. Tapi kamu diam 1000 bahasa. Bahkan ada yang sampai sujud loh, Pemulyono. Enak. Saya jadi curiga, saya mau nanya. Enti bitakdi fulus, berduri ala syura, wala enti kamu ini dibayar nyari popularitas atau dulu? Betul. Siapa nama perempuan ini ya? Ya mungkin saja dia buzzer ya. Mungkin saja dia buzzer. Jadi ketika seseorang berbicara soal mencium tangan ulama tapi justru menyindir amalan itu sebagai sesuatu yang hina, kita perlu bertanya, pahamkah dia tentang sunnah? Pahamkah dia bahwa menghormati ulama apalagi keturunan Rasulullah adalah bagian dari adab Islami, di mana letak ilmunya jika ia menolak apa yang jelas-jelas dianjurkan dalam hadis? Dalam Islam, adab lebih penting daripada ilmu. Salah satu bentuk adab yang sering kita abaikan adalah tabarruk, mencari keberkahan dari ulama yang istiqomah dan dekat kepada Allah.
Menolak ini adalah bentuk kemiskinan jiwa yang memalukan. Sejak zaman para sahabat, mereka mencari keberkahan dari Rasulullah dan para ulama. Dalilnya jelas dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mencium tangan Rasulullah sebagai bentuk penghormatan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ia pernah ikut dalam pasukan Rasulullah dan mencium tangan beliau. Sementara itu Imam Nawawi menyebut dalam kitab Al-Majmu' disunnahkan mencium tangan orang yang soleh, zuhud dan alim. Al-Majmu' Syarhud Muhazzab jilid P1 halaman 27. Lantas di mana masalahnya ketika kita mencari keberkahan dari mereka yang jelas-jelas dekat kepada Allah? Apakah itu bid'ah? Tidak, para ulama sepakat bahwa menghormati ulama dan tabarruk adalah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap agama. Kalau kamu tidak tahu, jangan malah mencela orang yang melakukannya. Cari ilmu yang benar, bukan sok tahu di media sosial. Yang lebih mengherankan ketika ada pejabat yang sujud kepada manusia biasa, kamu diam 1000 bahasa. Mana adabmu? Berhentilah mempermalukan diri dengan logika yang dangkal, kembalilah kepada ilmu yang benar, karena dalam Islam bukan hanya akal yang memimpin, tapi juga adab. Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LCMAG. Luar biasa teman-teman semua ya. Tabarruk kok disalahkan. Ya Allah. Dia bilang gak ada Habib, bukan Sayyid atau Syarif. Sama aja, Habib itu keturunan Nabi. Bang, Habib itu bukan gelar. Kalau kayak Haji, Ustadz, Kiai, Syekh baru gelar. Habib itu keturunan. Wahai Kang, tagih hutang. Jadi mereka ini buta hati dan gak akan mau nerima apapun penjelasan yang diberikan meski itu kebenaran. Seperti junjungan mereka si Imad yang gak akan menerima meski ulama sedunia mengisbat. Sampai sini paham kan kalian? Jadi teman-teman semua, habaib itu adalah Habibi, orang yang disayangi. Kata siapa itu semua gelar? Gelar itu sebutan yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menunjukkan jabatan resmi, kualifikasi akademis, profesional. Terus menurut abang bagaimana? Kan gak semua orang berjuluk syekh. Sedangkan syekh adalah gelar kehormatan dalam suku atau kerabat di negara Arab. Itu dia bang, yang ditambah sedihnya lagi mereka gak pernah mengaji atau datang ke guru ustadz kiai bisa langsung menghinakan habaib. Ya begitulah teman-teman semua ya. Ini buzzer, perempuan ini buzzer nampaknya. Memang tugasnya untuk menyerang para habaib. Dia ngaku kuliah di Al-Azhar, tapi nggak tahu dengan gurunya sendiri sebagai keturunan Nabi ya, seperti itu. Ada-ada aja. Berarti dia ini kalau udah mulai menghina habaib, bisa-bisa membatalkan nasab habaib juga seperti Imaduddin ya. Nauzubillahi min zalik. Mbak. Aduh ya. Ya Allah. Luar biasa ya, Pak Dr. Haji Dr. Ulin Nuha ini luar biasa cerdasnya beliau. Wih, luar biasa ya. Dari Mesir ya. Mantap teman-teman semua ya, luar biasa. Ibnu Umar mencium tangan Nabi, itu yang kalian jadikan dalil mencium tangan orang yang ngaku cucu Nabi. Cium bolak-balik kerjanya cuma dongeng dianggap soleh. Hei, wali Allah itu apa yang tidak jika Allah memberikan karomah wali Allah kepada wali Allah? Emang gak masuk di akal namanya karomah ini ya. Yang terjadinya pun ya cuman hanya orang-orang soleh saja yang bisa menilai dan bisa melihat. Seperti itu teman-teman. Jadi ternyata buzzer Yohanes ya. Ternyata pendidikan tinggi tidak menjamin SDM bermutu, betul. Tapi itu semua yang kamu sebutin Sayyid, bukan Habaib. Jadi beda ya dek. Ya Sayyid sama Habib beda. Sayyid dicatat di Nakobah Internasional, bukan dicatat di Rabita Alawiyah. Hei, Rabita Alawiyah itu sudah tercatat di Nakobah seluruh dunia. Percaya bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Jadi ya, gua heran sama orang ngeyel di luaran sana ya, yang membatalkan nasab Ba'alawi yang ikut-ikutan Imaduddin. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Semoga mendapatkan hidayah. Seperti itu saja. Itu hak kalian membatalkan nasab Ba'alawi. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Buat teman-teman yang mencintai ya, kita lebih baik salah mencintai ya kan. Kita cintai saja. Kalau kita salah ya nggak masalah, kita nggak dapat dosa. Kecuali habaib tersebut melakukan dosa ya kita ikut-ikutan dosa juga, ikut-ikutan melakukan dosa seperti habaib itu juga. Itu baru kita dapat dosa seperti itu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.